Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Putri, NIM G311210036. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester. Yang pertama adalah pengertian public relation. Public relation adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjalin lini komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. PR melibatkan manajemen problem atau manajemen isu. PR juga membantu manajemen agar tetap responsif dan dapat informasi terkini tentang opini publik. PR mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. PR membantu manajemen tetap mengikuti perubahan dan memanfaatkan perubahan secara efektif, dan PR dalam hal ini adalah sebagai sistem peringatan dini untuk mengantisipasi arah perubahan trends, dan PR menggunakan riset dan komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya. Definisi menurut Frank Jeskins, PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Pertemuan asosiasi-asosiasi PR seluruh dunia di Mexico City pada bulan Agustus tahun 1978 menghasilkan pernyataan mengenai definisi PR sebagai berikut, yaitu praktik PR adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensinya, memberi masukan dan sarana-sarana kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan halayaknya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan PR adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan pihak sasaran, dan PR menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi internal maupun eksternal. Dan yang kedua ada ciri-ciri public relation. Ciri public relation yang pertama yaitu kegiatan public relation berlangsung dua arah atau secara timbal balik. Ciri yang kedua yaitu public relation merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen atau suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu publik yang menjadi sasaran public relation adalah publik internal dan eksternal. Dan yang terakhir, ciri yang keempat, operasionalisasi public relation adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Dan yang ketiga ada pengertian halayak public relation. Halayak publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah halayak bermakna majemuk, yaitu public dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dari beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada halayak dalam pengertian yang seluas-luasnya atau masyarakat umum. Setiap organisasi memiliki sendiri khalayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. Dan yang keempat ada mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan. Kegiatan public relation dibutuhkan agar dapat membangun image atau identitas perusahaan, terutama dalam bidang komunikasi yang berlangsung dalam suatu perusahaan, agar mampu menjaga dana mempertahankan eksistensi di tengah persaingan. Tidak memungkiri bahwa perusahaan juga pasti ada konflik. Salah satunya yaitu konflik kerja, merupakan kondisi di mana terjadi ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik nilai dan tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Yang kelima adalah fungsi public relation. Fungsi public relation adalah membantu organisasi agar ia selalu memiliki hubungan harmonis antara badan atau organisasi dengan berbagai publiknya. Melalui kegiatan komunikasi, menciptakan kesan positif perusahaan yang baik di kalangan publik dengan menggunakan berbagai media dan konten, membangun citra yang positif dan baik
perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Yang keenam, pengertian dua perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan fungsi public relation karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri. Adapun alasan pentingnya PR bagi perusahaan untuk membangun komunikasi dengan internal maupun eksternal perusahaan untuk membangun citra baik atau untuk perusahaan agar mudah menjangkau lebih banyak konsumen, menjalin hubungan investor, dan sebagai tim riset. Dan yang ketujuh, ada pentingnya posisi public relation dalam opini publik. 1. Opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik, undang-undang atau peraturan-peraturan itu tidak akan jalan. Dan yang kedua, opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. Dan yang terakhir, opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Dan yang kedelapan, ada pengertian 4 proses public relation. 1. Research atau penelitian. Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian, dalam pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruh oleh tindakan perusahaan. What's happening now merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Seorang praktisi PR harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses PR tidak sesederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan penelitian, pengklasifikasian dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah nantinya. Penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara-cara survei dan polling, wawancara, focus group, discussion, wawancara mendalam, dan walking around research. Dan yang kedua ada planning atau perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan penentuan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan PR. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga ada action and komunikasi atau aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seseorang praktisi PR. Akibatnya tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan beresiko pada citra perusahaan. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban how do we do it and say it. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan PR sebaik-baiknya. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasial.
Dan yang terakhir ada evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah proses sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atau langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektivitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Akan tetapi perlu diingat bahwa nama tengah seorang praktisi adalah krisis. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapat masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencana di masa mendatang. Singkat kata, how did we do menjadi acuan dalam tahap ini. Dan yang kesembilan ada pengertian media relation. Media relation atau relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri untuk menjaga kesan yang positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penangan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu yang negatif. Pada krisis, metode terbaik penanganan relasi media oleh public relation yaitu dengan mengakui dan mengkoreksi kesalahan dengan menginfokan usaha-usaha ke depan dan berita-berita positif. Dalam hal ini, baik media massa maupun public relation dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan satu sama lain. Dan yang ke-10, pengertian internal relation. Internal PR merupakan sekelompok orang-orang yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Yang dimaksud dalam internal PR terbatas pada sekelompok individu yang terlibat pada suatu kegiatan serta terikat oleh kesamaan perhatian dan kepentingan guna mencapai tujuan. Publik tersebut adalah publik karyawan, pemegang saham, serta publik dari berbagai departemen, biro atau unit terkecil dalam perusahaan atau instansi. Yang ke-11 ada perbedaan public relation dengan marketing. The British Institute of Public Relations atau EPR mendefinisikan PR sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Marketing yaitu tindakan atau bisnis dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar dan periklanan. Beberapa hal yang membedakan public relation dan marketing. Yang pertama ada fungsi. Fungsi PR adalah membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik, utama organisasi. Sedangkan marketing merupakan tentang mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar dan periklanan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan langsung. Yang kedua, target audience. Target PR adalah menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan atau merek melalui pengelolaan saluran komunikasi yang positif antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Sedangkan marketing mencoba untuk mencapai pendapatan langsung. Tim marketing menjangkau konsumen dan membuat mereka berpikir, percaya, atau melakukan tindakan yang berfokus pada penjualan. Pada dasarnya ini menjual tentang produk atau layanan. Dan yang ketiga ada metrik kesuksesan. Profesional PR menentukan kesuksesan melalui hubungan yang saling menguntungkan yang telah mereka bangun dengan publik, sedangkan marketing yang sukses akan menjadi kampanye yang memenuhi sasaran penjual dan menghasilkan laba serta ROI yang tinggi. Dan yang keempat ada legitimasi pesan. Pesan yang disampaikan PR melalui artikel, pembicaraan konferensi, atau blogger terkemuka secara tidak sadar dianggap lebih sah oleh konsumen daripada yang disajikan melalui taktik pemasaran. Umumnya, orang dapat dengan jelas mengenali bahwa periklanan dan pemasaran didorong oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Namun, artikel yang mencantumkan nama jurnalis terkenal atau presentasi oleh seseorang yang diklasifikasikan sebagai pakar
industri kemungkinan besar akan diterima oleh konsumen sebagai sumber yang kredibel. Dan yang terakhir ada longevity. Marketing adalah aktivitas jangka pendek, sedangkan PR menuai keuntungannya dalam jangka waktu yang lama. Marketing berusaha untuk mendorong kesuksesan penjualan yang instan dan nyata, sedangkan manfaat program PR dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan diakui perusahaan untuk pencapaian di masa depan. Dan yang ke-12 atau yang terakhir ada pengertian public relation digital. Digital public relation adalah aktivitas kehumasan dengan penggunaan teknologi, digital dan sosial media untuk mengelola brand awareness dan consideration, membangun reputasi dan merek perusahaan atau organisasi melalui pengaruh peningkatan exposure yang disengaja melalui media-media digital. Kesimpulannya yaitu public relation atau humas hubungan masyarakat atau public relation adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini konsumen. Komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual dan kerjasama antara koorganisasi dan publiknya. Definisi PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan PR adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran. PR menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal maupun internal. Demikian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.